Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lana lihada linahtadiya hadanallah. Di kesempatan yang berbahagia ini, segala puji bagi Allah yang melimpahkan rahmatnya di kesempatan hari ini, yang kesekian kalinya kita melaksanakan ibadah puasa. Hari ini saya ceritanya tadi itu menggantikan Dr. Taufik dalam menyampaikan tausiah di kesempatan hari ini. Untuk kajian kesempatan hari ini saya akan istilahnya akan membahas puasa itu menyehatkan dan menyenangkan ya. Istilahnya dengan puasa kita bisa sehat dan juga bisa senang. Baik, langsung aja. Tentunya kita sebagai manusia itu punya harapan yang pertama, sehat dan senang, kemudian harta cukup, kemudian penghasilan juga cukup, istri sing ayu, sing cantik itu pasti, kemudian anak turun yang menyenangkan, kemudian terhormat dan berguna ya. Mungkin bisa jadi karyawan profesional, bisa jadi pengusaha, kemudian tokoh agama, kemudian bisa jadi dosen, kemudian bisa jadi pejabat. Kadang kala kita punya angan-angan seperti itu nggak mulus juga ya. Mungkin ada bawaan penghalang. Yang pertama adalah disingkat di sini adalah badhe pamit ya. Nanti ada keterangannya badhe pamit kuwi apa wae ya. Yang pertama adalah karena BA. Jadi BA itu bawaan. Jadi bisa disebabkan karena bawaan penyakit. Kemudian DE, defisiensi. Mungkin bisa jadi contohnya defisiensi besi itu nanti bisa mengakibatkan salah satunya adalah anemia. Kemudian P, ya, pikiran. Nah, ini yang terjadi kalau pikiran kita stres, kalau kita nggak normal tentunya jadi penghalang juga. Kemudian A, autoimun. Ini di sini bisa penyakit kayak sel LE itu juga, itu adalah autoimun. Kemudian metabol trauma atau di sini bisa disebabkan tumor ganas dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah ini saya istilahnya tertarik dengan surat Al-Fussilat 4625 yang artinya di sini adalah barang siapa berbuat baik pasti mendapat kebaikan. Sebaliknya, barang siapa berbuat jelek itu pasti akan mendapat kejelekan. Seperti itu. Ini akan saya kaitkan dengan istilahnya kita tahu bahwa dunia itu ada surga, ada neraka. Jadi ada perpaduan di sini dengan ayat ini, ada surga, ada neraka. Kemudian listrik wae iki ono listrik plus, enek listrik minus. Ya. Itu kan sinkron, ono lanang, ono wedok ya. Jadi kita kalau kita peka, listrik aja ada aliran plus dan minus. Jadi manusia terlahir itu ada energi negatif, ada energi positif. Nah, bayangkan kalau kita mengaktifkan energi positif, misalnya digambarkan itu sebuah pohon, itu kan nanti energi positif itu nanti cabang-cabangnya apa wae yo. Ada sabar, ada istilahnya jujur, ada istilahnya sedekah, ada dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu nanti dari gambaran itu, energi positif itu nanti larinya ke yang baik-baik, tentunya pasti nanti jatai kan yo ning surga, itu pasti. Kemudian kalau energi negatif itu kan nggak bertanggung jawab,
istilahnya kemudian suka pemarah, kemudian eh, istilahnya suka ngerasani wong. Nah, seperti itu nanti di gambaran sebuah pohon itu, nanti di situ ada gambaran kalau yang energi positif itu ada buah, kemudian ada daun, kemudian ada hijau-hijauan dan gak kering. Nah, di situ. Jadi sebenarnya kan sinkron, ada siang, ada malam. Kemudian ada baik, ada buruk. Kan udah cetho kan artinya. Jadi tinggal kita kemana gitu loh. Mau ke hal yang surga tentunya kan ya energi yang positif-positif seperti itu. Kita tingkatkan energi positif-positif. Kalau mau ke neraka ya energi negatif tadi seperti itu. Jadi kemudian sifat-sifat misalnya energi negatif kan digambarkan seolah sifat-sifat jin, dan jin itu kan terbuat dari api, makanya nanti itu larinya ke neraka seperti itu, energi-energi yang negatif. Kemudian selanjutnya adalah ternyata puasa itu punya fungsi. Jadi puasa itu sebenarnya punya fungsi juga baik kesehatan, kemudian dari organ-organ tubuh itu ternyata punya fungsi. Baik kita bahas untuk puasa itu ada, yang pertama adalah yang pasti itu adalah puasa wajib ada. Contohnya ya puasa seperti ini, puasa Ramadan kemudian seperti itu. Kemudian ada puasa sunnah, contohnya Senin Kemis, bisa Daud seperti itu. Kemudian ada sapa wae to sing poso kuwi. Nah, berakal sehat. Sehat akal, sehat badan. Nah, engko sehat badane tok, pikirane ora edan yo piye yo posone. Kemudian nek sehat pikiran tapi badane enggak normal, enggak imbang seperti itu. Jadi belen. Ono lanang, ono wedok, ono apik, ono elek, ono surga, ono neraka. Semuanya belen seperti itu. Jadi bahwa kita lihat kalau kita saya Zainal seperti ini, kemudian kayak teman saya Bapak Karyono, oh wajahnya seperti ini. Lah nek wajahku sak rumah sakit koyo Zainal, ya aku tambah wedi seperti itu. Jadi itu adalah ada buktinya adanya Allah. Jadi kita dengan mempelajari alam sekitar itu sebenarnya kita sudah peka gitu. Dari kecil wis ngaji, alif bak dan sebagainya. Jumatan ngaji meneh seperti itu. Kemudian Ramadan ngaji lagi. Kapan kita berakhirnya gitu. Jadi kalau bisa kita itu bertahap ngaji itu. Jadi kadang yang kadang kita itu gini loh. Kadang kita sudah tahu bahwa itu ngaji ini cilik ngaji, gede ngaji. Hal yang sepele kadang kita itu masih misalnya ngerasani wong wae urung. Jadi kadang pikir seperti ini, manusia banyak dosa, wong enggak, ya jelas dari dulu enggak sempurna. Tapi kita itu berusaha bertahap untuk memperbaiki, istilahnya jangan mengandalkan, oh aku ora sempurna, ya enggak akan sempurna gitu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana kita konsisten seperti itu, bagaimana kita hal yang sepele nggak ngerasani wong, kemudian naik tingkatan lagi misalnya batin ngerasa itu pun ya sudah dosa gitu. Jadi bagaimana cara kita biar istilahnya nggak seperti itu, ya ditanamkan energi positif terus menerus gitu. Jadi energi positif itu bisa apa? Yang pertama adalah dengan cara melatih zikir yang terus menerus ya. Melatih zikir perlahan-lahan. Sehingga dengan kita berzikir, energi-energi yang negatif itu nanti lama-lama tertumpuk dengan energi positif gitu. Jadi kadang kita ucapan itu sembrono ya. Itu menurut saya ucapan adalah sebuah doa. Karena apa yang terlontar, apa yang kita
sehingga kita melatih dengan seperti itu, nanti kita akan tumbuh energi positif seperti itu. Ini ada sebuah penelitian dulu ya, dari istilahnya kayaknya dari, pernah dengar ada sebuah penelitian, baik-baik sebuah kalimat yang misalnya bacaan Al-Quran yang lembut-lembut, yang baik-baik, ternyata ada bedanya. Yang pertama adalah di situ tersusun rapi, tersusun bentuk susunan yang sangat rapi seperti itu ya. Bedanya seperti itu. Jadi ternyata ada bukti nyata, ada kaitnya kita kalau energi positif terus kita itu pikirannya elek-elek, walah kayak duwe mobil, ternyata sarape pedot kesuke, stroke. Nah, seperti itu kan bisa membuktikan bahwa kalau kita meningkatkan energi positif, organ-organ kita akan jadi sehat. Kemudian misalnya energi positif melatih kita sabar ini. Kemudian melihat tetangganya yang bermewah-mewah, kita sabar, kita bersyukur pada Allah. Itu insya Allah nggak piye-piye, beda dengan orang sing kemrungsung berbagai macam cara dilakukan. Walah tonggone duwe mobil, duwe ninja, duwe iki. Kita kemrungsung. Yo kan kejadiannya ya apa-apa akhirnya tensi ini dhuwur. Padahal yo mangan iki mek kerupuk. Istilahnya ora yang santen-santen. Tapi ternyata tensinya tinggi, sarafnya jebol seperti itu ya. Itulah, jadi ternyata banyak manfaatnya, terbukti dengan tadi penelitian istilahnya yang air dikasih energi yang baik-baik, ternyata susunannya baik. Itu dampak kita kalau kita energi positif yang baik, yo kembalinya efektif ya baik juga gitu. Jadi sinkron dengan dunia. Jadi kalau kita baik melakukan amalan Allah, apa perintah Allah, yuk jatahnya surga pasti gitu. Kan sudah jelas itu. Baik, untuk selanjutnya apa wae to sing istilahnya di sini yang kita istilahnya yang kita rem dalam ibadah puasa, dalam ibadah Ramadan yang dikerjakan, ini kita singkat ada puasa ya. Jadi ternyata puasa itu ada singkatannya. Puasa P itu perut bawah perut, artinya mungkin nggak usah dijelaskan perut bawah perut itu apa gitu ya. Jadi perut bawah perut itu adalah hawa nafsu di bawah perut kita ya. Pertama itu, kemudian perkataan. Jadi selama ibadah puasa itu perkataan kita usahakan yang lembut, yang baik gitu. Misalnya kita dengan pasien, kita bicara lembut gitu kan. Bicara sopan. Nanti pasien itu saya kira itu kalau pasien kita melayani dengan baik, dengan nyaman, podo karo kita itu nek wis nyaman karo pacare, nggak akan kemana-mana gitu. Jadi kalau kita dengan pasien sopan, apa meneh wong desa nek disopani, mbok pira wae dibayar jenenge pemeriksaan. Mbok entek sapi loro ya didolke dibayar itu. Yang penting orang desa itu yang penting adalah piye tahu sembuh penyakitku, tapi kita sebagai bidang kesehatan kita harus perkataan yang lembut, yang sopan seperti ini. Yang kedua kalinya adalah pandangan gitu ya. Nek poso itu pandangannya ojo penculitan tekan kono tekan kene. Jadi roh ayu sithik ayo mlerok. Nek copot mripate ya piye. Jadi kemudian perbuatan. Jadi perbuatan itu yang penting adalah yang pertama kaizen. Jadi orang Jepang itu orang bilang kaizen. Jadi sedikit demi sedikit tapi terus gitu. Jadi perbaikan terus menerus. Itu Allah itu suka nek amalan biarpun sedikit tapi continue gitu ya. Ada hadis yang bilang seperti itu. Jadi perbaikan yang terus menerus tapi continue gitu seperti itu. Jadi Allah itu lebih suka, jadi seperti itu. Yang penting adalah kita
mungkin melatihnya kita tahu hadis ya, jadi tahu hadis, oh ini tapi dilakukan dalam perbuatan gitu, nggak perlu ngaji kitab kuning langsung, aduh ora iso ya edan gitu. Kayak aku biyen pernah ya Allah alhamdulillah tapi sembuh gitu. Jadi, kemudian pikiran ditanamkan yang positif-positif. Tadi sudah dijelaskan, sapa sing ngunduh apik pasti apik. Ora mungkin ngunduh suket ngaune pelem kates iku wong edan berarti. Jadi seperti itu. Jadi pikirannya yang energi positif ditingkatkan, insya Allah kembalinya itu akan positif pasti. Dunia itu sebab akibat, ono surga, ono neraka. Seperti itu wis jelas banget gitu. Jadi siapa yang pikirannya positif, wis to ora usah kamu meminta pada Allah. Allah kuwi wis ngerti pikiranmu iki wis mudeng, ora usah mbok jaluk ngerti. Jadi wis tanamkan pikiran yang positif-positif seperti itu. Kemudian ya tadi P, sekarang unjukan daharan gitu ya, unjukan daharan yang bagus. Jadi selama puasa kita itu unjukan daharannya yang bagus-bagus. Jadi jangan langsung istilahnya rasanya belum matang, kemudian minumannya belum direbus seperti itu. Jadi unjukan daharan yang bagus-bagus ya, usahakan yang bergizi gitu ya, yang enak-enak gitu. Wis poso disuguhi sing gak enak, masya Allah. Jadi yang enak-enak. Kemudian Al-Quran tadi PUA ya, jadi A itu Al-Quran dikaji secara efisien dan efektif. Jadi kayak kemarin dilakukan in-house training untuk apa itu jenazah itu ya bagus, termasuk bagus gitu ya. Apalagi istilahnya di amalan bulan Ramadan seperti ini pasti mendapat pahala. Jadi kalau bisa Al-Quran dikaji secara sedikit tapi kontinu, nggak usah akeh-akeh, tapi harus sesuai, ngerti hukumnya, kemudian harus dijalankan dengan baik antara pikiran, perbuatan, itu yang terpenting. Ya ini maaf kadang tahu ilmunya, wis tekan Mekah, tekan di umroh, masya Allah. Itu pertanggungjawaban yang sangat gede bagi saya, menurut saya itu. Jadi, wis tekan rumah Allah tapi yo padha wae, kasihan. Rugi aduh-aduh tekan kono tapi kayak wal asri, jadi orang merugi, nek iso tekan kono jadi konsisten lebih baik gitu. Jadi yo aja ngrasani wong neh gitu. Yang kecil aja belum bisa apa nek sing gede gitu. Itu sangat susah memang untuk menjadi orang baik itu, konsisten itu angel. Tapi perlu dicoba gitu. Kemudian S tadi puasa S, jadi sholat, zikir, S itu sholat, kemudian ada sodakoh gitu ya, ada infak, zakat, sholat, zikir, sodakoh, infak, zakat diperbagus. Jadi selama bulan suci ini kalau bisa zikir tiap hari. Zikir nggak perlu dihitung, zikir untuk piro gitu, untuk 1 juta kan saya wah piro zikir untuk 1 juta. Bagi saya nggak ngaruh, yang penting ikhlas kamu gitu. Zikir karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Terus pelan-pelan sebisanya gitu. Jadi sodakoh nggak perlu diketok-ketok ke. Walah aku bersodakoh guys bro gitu kan. Biar keren di guys status gitu. Nggak perlu. Jadi yang penting sodakoh ikhlas. Nanti Allah itu kan yang menilai gitu. Jadi manusia itu nggak perlu sodakoh sakpiro, tapi yang dinilai itu ikhlasnya gitu, ikhlas. Kemudian S lagi, tadi S nggak perlu ya, S lagi sudah. Kemudian A, amati diri gitu ya. Aku ini apa wis apik toh seperti itu. Yang pertama adalah perbaiki diri sendiri, keluarga. Nek wis kene apik baru keluarga, baru orang lain gitu. Jadi wong ngrasani wong wae isih apa neh arep ning liyane, contohnya seperti itu. Ini ki guyonan orang nyek wong, Mbak. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya kita aja yang sedikit belum bisa apa neh sing gede.
Kalau bisa sedikit tapi continue terus. Jadi sedikit selesai, naik lagi ke tingkatan naik. Seperti itu. Kemudian tadi sudah puasa, artinya tadi seperti itu. Jadi ada perut bah perut, perkataan pandangan, kemudian unjukan daharan, kemudian ada Al-Quran, sholat, zikir, amati diri. Kemudian ternyata ibadah puasa itu sangat istilahnya bermanfaat bagi istilahnya kesehatan. Yang pertama adalah ternyata dengan puasa itu bisa memperbaiki perbaikan tekanan darah ternyata. Kemudian dan berat badan. Kemudian dengan puasa kita itu nanti bisa pikiran makin bagus karena yang dikerjakan adalah kita menahan istilahnya sing elek-elek. Jadi pikiran kita positif terus seperti itu. Jangan puas, oh as-sabaru. Ternyata sabar itu adalah dalam Asmaul Husna itu tingkatannya tertinggi adalah as-sabaru. Bulina. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kok wong sabar itu kok walau rahmanur rahim iki kok ora sabar sing awal gitu. Kok sing keri kesongo-songo nama-nama baik Allah. Ternyata sabar itu as-sabaru ternyata itu sangat berat gitu loh. Ikhlas sabar itu ternyata sangat berat. Itu terbukti di dalam Asmaul Husna tingkatannya ke yang paling terakhir. Seperti itu. Kalau orang sabar yo misalnya dengan puasa menahan semuanya, kembalinya yo ke sabar meneh gitu. Jadi dengan puasa mengerem hawa nafsu, mengerem perkataan, mengerem telinga, mengerem mata, mengerem perut, bawah perut itu direm Bulina, seperti itu. Kabeh direm, akhirnya ini fungsinya kembali lagi as-sabaru ke sabar meneh. Jadi nek wong poso ora sabar ya tetep ora dadi. Jadi kalau dikaitkan dengan hal seperti itu ada kaitannya. Kemudian selanjutnya adalah puasa tadi efeknya ternyata ada S tadi, ada A, alat dalam tubuh kita makin bagus seperti itu. Jadi seperti ginjal kita nanti tambah bagus ternyata. Kemudian spermanya makin bagus ini ya Pak Karyono ya. Kemudian awet muda. Karena kenapa? Sudah saya bilang tadi contohkan energi yang baik-baik. Jadi energi yang baik-baik itu kalau dibuktikan dengan penelitian tadi di dalam bekuan tadi es itu tersusun rapi. Itu ternyata ada kehidupan di dalam air itu ya. Jadi nek ora urip nanti ya apa-apa ora tukul gitu. Jadi nek ke manusia itu nanti sel-sel awet muda ternyata kalau puasa baik ngerem misalnya ora iri hati. Roh koncone ayu kaya ngene serik kae nang ndi yo salone ini akhirnya stroke meneh. Masya Allah. Jadi nek kita tanamkan yang baik-baik loh tak jamin insya Allah ini ora loro. Jadi, karena energi yang baik kembalinya ke tubuh baik fungsinya jadi organnya baik semua. Kemudian hatinya baik, manajemen kolbunya tadi. Ginjele ternyata baik karena ora stroke tadi. Karena tensinya dhuwur ginjele kena kabeh kena seperti itu. Jadi nek kita manajemen hati baik, energi yang baik-baik, yo awet enom awet ayu. Ora mungkin nek sing energi yang ditanam energi jeleknya merengut ae berperang-bu muruk ya dadi tuwek. Ngerti-ngerti keriput ya Bu Lina. Masya Allah gitu. Jadi sebenarnya itu kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu ya. Lah saiki contohnya nek yang hal yang jelek itu jelas Pak polisi bertindak seperti itu. Kan ada ayat tadi gitu. Betul itu kehidupan. Ada surga, ada neraka. Nek sing elek-elek biying orang ngamal, orang sholat, orang piye ngerasa hayo ning neraka wis jelas. Ngopo ngaji kok mumet wae kat mbiyen. Wis jelas ana surga, ya sing apik-apik dijalankan.
diimbangi dengan Al-Quran, belen. Kita menjalankan yang baik, tata caranya di Al-Quran, di ini diimbangi, jadi belen. Padha karo wong nikah enek lanang enek wedok belen. Nah, saiki pengetahuane, wah ini pengetahuan ilmiah oke, tapi nggak diimbangi dengan Al-Quran, ya wis gak belen. Jane wis cetha wong-wong wis pinter-pinter, tapi harus dikerjakan. Seperti itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan, ternyata sebenarnya ada penjelasan ini. Jadi tekanan darah tinggi dan berat badan akan baik. Jadi ternyata ini sudah diteliti yang namanya oleh Dr. Probo Suseno, geriatri pada tahun 2000 di Sarjito ini, ternyata itu sudah diteliti. Jadi dari penelitian yang diikuti 44 orang dalam puasa Ramadan itu ternyata dapat menurunkan tensi dan berat badannya. Jadi penurunan tensi cukup besar pada yang hipertensi itu tampak nyata pada hari ke-7. Kemudian hari ke-14 puasa. Jadi ini betul-betul diteliti ya, seorang udah dokter ini orangnya, namanya dokter profesor, itu terbukti ternyata. Kemudian selanjutnya adalah yang tadi adalah penyakit kulit ya, kemudian ada dispepsia fungsional ya, kemudian penyakit kulit sih udah diteliti ternyata oleh universitas ini di Mesir malahan, Al-Khatib pada tahun 1985 itu. Jadi ternyata akan lebih cepat membaik dengan puasa. Jadi ternyata puasa itu yuk manfaatnya oke. Yuk intinya neng sabar mau gitu, ke Asmaul Husna. Sabar menahan diri semuanya. Yuk dilakoni. Oh, oh iya baik. Oh ternyata waktunya ini, ya maaf ya terlalu ngoceh jadi tekan dindi. Baik, ternyata puasa juga ada, ini adalah jadi racun-racun berkurang, kemudian antioksidan meningkat, radikal bebas berkurang, kemudian itu karena kita kan terkontrol makannya, jadi itu. Baik, mungkin yang terakhir adalah seperti ini. Jadi ringkasannya tadi adalah usahakan tanamkan energi yang positif-positif seperti itu. Dalam perjalanan hidup saya itu ternyata hikmahnya di situ. Selama 2013 saya menjalani waktu itu peristiwa yang dahsyat sekali. Jadi menurut saya adalah yang frontal. Jadi ringkasannya selama 2013-2020 itu, oh iya, baik Bapak Ibu, mungkin karena waktunya sudah mau sholat zuhur, sekiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.